Jadi selagi nunggu download ChatGPT karena jaringan yang sangat jelek, mungkin saya akan cerita pengalaman saya selama bekerja di Google. Jadi pada awalnya saya bekerja di Google itu karena finansial, karena masalah finansial. Tapi sebenarnya sebelumnya pernah terpikirkan buat ngambil kerja dulu sebelum kuliah untuk ngisi waktu yang kosong selama 3 bulan ya kan. 3 bulan, 4 bulan, atau 5 bulan. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Wow, 5 bulan. Itu 5 bulan. Dan saya selama 3 bulan belum mendapatkan 2 bulan belum mendapatkan pekerjaan sama sekali, walaupun saya sudah melamar di 4 tempat. Dan waktu itu saya masih belum expect kalau saya tidak akan berkuliah karena keadaan finansial. Dan benar bahwa saya mengambil pekerjaan untuk menambah biaya untuk kuliah, karena di situ waktu itu saya tidak bisa mengambil di Unmul karena terkendala biaya, jadi saya harus mencari pekerjaan dan gajinya akan saya gunakan buat daftar ulang kuliah. Dan selama 2 bulan saya bekerja di Google, saya hanya menggunakan sedikit dari uang gaji saya dan menggunakan selebihnya untuk biaya daftar ulang. Cukup sulit, tapi pengalaman pekerjaan yang sangat luar biasa yang saya alami, yang saya jalani. Saya bisa menambah skill baru walaupun saya walaupun saya dulunya mengambil kelas program keterampilan multimedia. Dan siapa yang expect bahwa saya akan bisa berada di pekerjaannya backgroundnya tetap boga seperti itu. Nah, waktu itu saya melamar sebagai posisi barista, namun saya ditawarkan oleh leader di Google sana untuk produksi kita lagi kosong nih. Kira-kira kamu mau nggak ngambil produksi? Terus dijelaskan lah produksi itu seperti apa, bla 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 bla, dan produksi gajinya paling tinggi. Dan saat itu saya memang sangat membutuhkan uang. Jadi saya terima tawaran itu walaupun dengan berat hati karena itu bukan passion saya sama sekali. Eh, untuk produksi itu sangat berat sekali karena memang bukan passion saya, dan tidak pernah eh, memiliki pengalaman di situ. Tapi kata leadernya, it's okay, asal kamu punya niat dan kamu mau diajarin, nggak apa-apa. Jadi saya ambil lah. Terus dan benar memang banyak banyak hal yang belum saya ketahui tentang itu, seperti kayak membedakan serat-serat daging, jenis-jenis daging, membedakan jenis daging berdasarkan seratnya, terus memotong daging, men-slice daging, memplating daging, menimbang daging. Itu sangat sulit sekali teman-teman, karena kayak membedakan beberapa serat daging itu saya awalnya sangat sulit. Ada belly, brisket, rib eye, sirloin, premium, lamb, terus salmon, cumi, ayam, apalagi ya, mungkin sekitar 9 daging itu. Dan yang paling sulit dibedakan itu adalah rib eye, sirloin, dan juga premium, karena seratnya itu mirip-mirip. Karena kalau sirloin itu paling sulit dibedakan, karena kalau dia tidak kalau dia berada di luar freezer itu warnanya akan berubah, dia akan pudar, seperti rib eye, seperti itu. Dia kan rib eye lagi, sirloin itu warnanya agak agak kemerah mudaan, dia tidak semerah rib eye. Tapi untuk dari serat ketika masih berbentuk batangan sebelum di slice itu sangat sulit dibedakan. Jadi itu salah satu kesulitan yang sulit saya bedakan dan sangat sulit pada awalnya. Walaupun udah berapa bulan, 1 bulan lebih di sana, itu saya masih sangat sulit membedakan perbedaan jenis daging dari seratnya. Kemudian saya mempelajari beberapa skill baru yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya juga, yaitu memotong ayam dengan ketebalan 5 mm
uh, men-slice daging, memotong daging wagyu, memotong daging memotong daging ini mungkin bisa saya kasih rank berdasarkan tingkat kesulitannya. Mungkin di nomor satu itu bakal saya dari nomor 5 deh. Dari nomor 5, daging yang paling mudah untuk dipotong itu adalah cumi, karena kayak gitu itu doang, dan motong tuh nggak apa ya, tinggal lurus-lurus gitu doang sih, kayak mana sih jelasinnya. Terus di nomor 4 itu ada ayam, daging ayam. Kalau daging ayam tuh sedikit sulit karena ada bagian yang licin, ada bagian yang agak ketebelan, ada bagian yang hancur, sama lemaknya tuh banyak. Jadi kita harus nyisihin lemaknya dulu. Apalagi bagian paha yang paling susah. Kalau bagian dada itu masih easy peasy lah. Sekarang yang nomor 3, sebentar, let me think. Kita tukar. Mungkin sosis saya bakal taruh di nomor 5 dan tadi yang paling akhir ada sini. Cumi bakal saya kasih di nomor 3, nomor 4 itu ayam. Nomor masih berat cumi sih. Di nomor 4 ada cumi, di nomor 5 ada sosis, nomor 4 ada cumi, nomor 3 ada ayam, nomor 2 daging wagyu. Daging wagyu ini sedikit sulit karena kalau salah potong itu kita nggak bisa jual ke konsumen, karena motong daging itu harus presisi. Jadi dia ketebalannya seperti ini dan harus presisi banget motongnya. Itu sedikit sulit karena waktu awal-awal motong daging wagyu itu untuk presisi itu sangat sulit karena kadang ke bawah, kadang ke atas, kadang ketipisan banget. Jadi itu nggak bisa dijual ke konsumen dan nggak tahu kenapa itu nggak dipakai lagi dagingnya dan tidak boleh dikonsumsi oleh produksi di sana dan juga checker di sana. Jadi dibiarin aja gitu. Dan di nomor 1 itu ada daging salmon. Kenapa sulit? Karena daging salmon ini kita harus potong kulitnya dulu dan juga harus timingnya itu harus pas untuk memotong dagingnya, itu harus dengan timing harus dengan tingkat kedinginan yang sangat dan tingkat kedinginan yang lumayan dingin. Maksudnya nggak beku-beku banget, nggak lembek-lembek banget, karena kalau lembek banget itu susah. Kalau daging salmon itu dipotong pas lembek-lembeknya itu bakal hancur. Kalau pas dingin-dinginnya juga sulit dipotong. Jadi itu serba salah kalau motong salmon. Jadi mungkin seperti itu sekilas. Wow, saya yakin hampir 10 menit. Jadi itu sekilas pengalaman saya sedikit di GoGrill. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan semuanya karena keterbatasan dalam skill berbicara saya dan tidak bisa menjelaskan secara rinci. Jadi mungkin itu saja yang bakal saya jelaskan. Bye bye.